Jujur aku lupa aku habis berapa aja untuk fotokopian, dan itu nanti bisa teman-teman masukin ke biaya tambahan aja ya gitu. Nah, terus selanjutnya untuk pembuatan dokumen pihak suami, kita milihnya yang kita dapatnya bisa cepat sesuai tanggal yang kita pengen. Ketika teman-teman nyampe di India, perlu untuk melaporkan di FRRO. Assalamualaikum everyone, I hope you are healthy and happy. And in this video, back again with me, Siska, di YouTube channel aku, Siska dan Dipa. Oke, jadi di video ini aku ingin membahas tentang sesuatu yang udah banyak banget ditanyain lewat kolom komentar TikTok, ataupun ada teman-teman yang nge-DM aku. Tentang apa sih? Jadi tentang biaya yang aku dan suamiku habiskan untuk persiapan pernikahan dengan WNA India di Indonesia. Yes, notabene itu suamiku itu adalah orang India, WNA India, masih berstatus warga negara asing. Jadi memang untuk persiapan dokumennya itu cukup berbeda dengan persiapan dokumen yang dilakukan oleh teman-teman yang menikah dengan sesama WNI gitu. Nah, ternyata teman-teman online, baik di TikTok maupun Instagram, ternyata banyak banget nih yang punya pasangan orang India juga dan ingin menikah dengan orang India di Indonesia. Dan ya, disclaimer dulu ya, ini untuk pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia. Kalau di India atau di negara lain, aku kurang paham ya guys, tapi mungkin bisa jadi sama, karena alur pertama yang pastinya aku sarankan ke teman-teman adalah kalian konsul ke KUA guys. Jadi mau sebanyak apapun informasi yang kalian dapatkan lewat internet atau sosmed, akan lebih baik kalau kalian tambahkan informasinya juga melalui konsultasi langsung dengan KUA. Pihak KUA itu insya Allah tahu kok apa yang harus disiapkan gitu. Karena kayak di case aku, untuk dokumen-dokumen persyaratannya pun itu sedikit banyak aku dapat info dari KUA gitu. Atau kalau misalkan teman-teman ada sedikit waktu, teman-teman bisa tanya ke imigrasi negara tujuan aja. Jadi bisa lewat email, kayak waktu itu aku juga lewat email konsultasinya. Dan memang harus sabar, kalau lewat email harus sabar. Pasti akan nunggu 2-3 hari gitu, karena bisa jadi antriannya banyak. Nah, kalau di aku tipsnya adalah kalau misalkan aku nge-email pihak imigrasi hari Senin, terus aku cek sampai Rabu kok belum dibales gitu kan. Nah, Kamis aku akan email lagi gitu. Tapi emailnya jangan terpisah. Emailnya jadi di reply aja gitu. Dan pastikan alamat emailnya itu alamat email yang benar. Jadi jangan sampai salah alamat. Oke, back again ke tujuan dari video ini. Kita akan membahas tentang berapa banyak biaya yang aku dan suamiku habiskan untuk persiapan dokumen ya. Dan aku nggak akan bahas tentang berapa yang aku habiskan untuk persiapan pestanya, karena ada sih yang nanya sampai kayak perintilan pestanya, perayaan di Indonesia apa segala macem. Karena itu balik lagi ke kalian guys, kalian mau dibikin meriah, kalian mau dibikin simple, terus bisa jadi juga beda daerah, beda harga, dan beda tahun, beda harga. Dan ini pernikahanku dan suami itu di tahun 2025 ya, tahun kemarin gitu. Jadi bisa jadi dengan semua huru-hara ekonomi yang ada, itu udah berubah tuh harganya gitu. Jadi disesuaikan aja, kalau masalah pesta, disesuaikan aja dengan sikonnya teman-teman gitu. Tapi kalau boleh saran, akan lebih baik fokus budgeting atau pendanaannya itu untuk dokumen aja dulu. Kalau untuk pesta itu kayak agak dikesampingkan dulu gitu loh. Kecuali nih misalkan keluarga ada yang mau nge-backup gitu, jadi kalian gak harus keluar uang ya nggak apa-apa. Tapi kalau di case aku dan suami kami bertekad untuk acara yang di Indo maupun di Indonesia itu kita pakai biaya kami sendiri gitu. Walaupun at the end yang pesta di India itu mertua aku sangat-sangat involve untuk pendanaannya, karena memang lumayan meriah ya say. Nanti kalian bisa deh lihat-lihat kalau orang India itu nikahannya tuh gimana gitu ya.
Oke, untuk pertama yang akan aku bahas adalah tentang biaya-biaya dokumen yang aku habiskan untuk pengurusan dokumen aku, mulai dari dokumen yang memang harus dipersiapkan dan disetorkan di KUA, dan juga dokumen-dokumen yang aku persiapkan di kelurahan setempat ya. Nah, disclaimer lagi, untuk dokumen-dokumen ini bisa jadi untuk biayanya ada yang berbeda gitu kan, balik lagi seiring berjalannya waktu, siapa tahu ada perubahan, I don't know, tapi bisa jadi untuk biaya-biaya yang aku sampaikan ini nanti bisa jadi tolak ukurnya teman-teman ya. Dan aku nggak akan explain, aku nggak akan mention untuk berapa yang aku habiskan kayak untuk fotokopi, karena jujur aku lupa aku habis berapa aja untuk fotokopian, dan itu nanti bisa teman-teman masukin ke biaya tambahan aja ya gitu. Oke, yang pertama untuk dokumen yang aku persiapkan di kelurahan itu totalnya adalah 0 rupiah, karena pure dibantu oleh pihak kelurahan untuk kayak dokumen yang menjelaskan bahwa aku single, bahwa aku warga dari desa tempat aku tinggal gitu ya. Terus pokoknya surat-surat pengantar dari kelurahan itu 0 rupiah. Nah, terus yang kedua adalah biaya cek kesehatan dan suntik tetanus. Itu aku lakukan di puskesmas terdekat, dan untuk hasilnya juga aku dapat di hari itu juga. Itu waktu itu dicek urin, cek darah, dan aku dapat suntik tetanus. Untuk total biayanya aku habis sekitar 200.000. Nah, yang ketiga adalah foto background biru untuk nanti ditaruh di buku nikah dan juga di dokumen-dokumen lainnya. Itu untuk foto plus cetaknya itu aku kurang lebih menghabiskan sekitar 200.000 juga. Nah, terus untuk selanjutnya adalah biaya pernikahan di luar hari kerja. Jadi ini maksudnya konteksnya adalah kalau teman-teman nikahnya itu di hari kerja kantor agama KUA, itu nanti harusnya 0 rupiah. Kayak dalam artian teman-teman nikah di KUA nih, itu harusnya 0 rupiah. Tapi karena aku memilih melakukan pernikahan di hari Minggu, which is itu di luar hari kerjanya KUA, maka ada biaya yang harus dibayarkan, yaitu sekitar 600.000 rupiah gitu. Nah, untuk biaya KUA itu nanti teman-teman bukan bayar ke pihak KUA-nya, enggak. Teman-teman transfer ke Kementerian Agama, kalau aku nggak salah inget ya. Nah, terus selanjutnya untuk pembuatan dokumen pihak suami. Untuk pembuatan dokumen pihak suami itu, pada waktu itu akte kelahirannya suami aku itu masih pakai bahasa Punjabi, jadi harus ditranslate ke bahasa Inggris, dan kemudian untuk kebutuhan ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi di sini adalah biaya yang suamiku habiskan untuk translate akte kelahirannya dari bahasa Punjabi ke bahasa Inggris ya. Itu beliau menghabiskan sekitar 260.000 rupiah. Dan kemudian untuk pembuatan NOC of Parents sepaket dengan single status certificate-nya suami aku, itu yang dihabiskan adalah sekitar 2 juta rupiah. Kemudian next adalah tentang tiket pesawat. Untuk tiket pesawat, untuk keberangkatannya suami aku pada waktu itu, karena memang kita milihnya yang kita dapatnya bisa cepat sesuai tanggal yang kita pengen, dan suami aku juga nggak bawa banyak barang gitu ya. Jadi cuman tiket pesawat dengan bagasi kabin aja itu habisnya sekitar 2.200.000 rupiah. Nah, untuk tiket pulang ke Indianya, pada waktu itu kita nambah bagasi sekitar 20 kilo, itu suamiku membayar sekitar 3.900.000 rupiah. Nah, next untuk visa yang dipakai oleh suami aku, karena pada waktu itu kan statusnya belum menikah pas suami aku datang. Jadi visa yang dipilih oleh suami aku adalah visa turis. Visa yang dipilih adalah visa on arrival, visa turis on arrival, dan untuk biaya visanya sendiri adalah 560.000 rupiah. Oke, next untuk biaya-biaya yang kita habiskan ketika suami aku sudah sampai di Indonesia. Yang pertama itu ada dokumen untuk
Oh, ada penerjemahan dokumen suami itu kan masih pakai bahasa Inggris ya. Nah, itu perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Untuk total semua dokumen yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kita membayar sekitar Rp1.800.000. Oke, untuk yang kedua adalah untuk pengurusan NOC of marriage yang didapatkan dari embassy atau kedutaan besar India yang ada di Jakarta. Itu kita membayar sekitar Rp450.000. Dan kemudian selanjutnya adalah untuk dokumen after pernikahannya guys. Oke, untuk dokumen-dokumen after pernikahan, I mean ketika pernikahannya sudah dilaksanakan, sudah dapat buku nikah dan kemudian sudah dilegalisir di KUA, kemudian juga dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya. Itu aku sempat jelaskan di video terpisah, teman-teman bisa cari juga ya. Harusnya sih belum jauh sih kalau teman-teman nge-scroll, tapi di sini untuk proses apostille buku nikah itu di KUA itu pada waktu itu legalisir segala macam, seingat aku itu nggak bayar lagi, jadi Rp0. Nah kemudian dokumen-dokumen itu tadi aku bawa ke Kementerian Agama, buku nikahku yang udah dilegalisir itu aku bawa ke Kementerian Agama untuk disahkan juga di Kementerian Agama di Jakarta. Itu juga biayanya Rp0. Nah kemudian barulah diproses ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat apostille-nya, itu membayar sekitar Rp150.000 per dokumen. Dan kemudian untuk apostille yang terakhir adalah di pihak Kedutaan Besar India yang ada di Indonesia, yang posisinya ada di Jakarta, itu aku membayar sekitar Rp328.000. Jadi untuk totalnya kalau untuk apostille itu teman-teman mungkin bisa siapin sekitar 500 ribuan gitu ya. Nah selanjutnya adalah tentang visa. Ini info tambahan ya. Jadi ketika aku berangkat ke India setelah pernikahan di Indonesia selesai, itu ketika aku berangkat di India, aku pengurusan visa yang aku pakai adalah visa pasangan. Visa pasangan yang multiple entry, dan aku dapat masa berlaku atau masa izin tinggalnya itu adalah 6 bulan. Karena pada waktu itu karena semua dokumen itu sudah dilegalkan sampai di apostille, jadi untuk proses dapat visa pasangannya alhamdulillah amat sangat lancar. Dan untuk biaya-biaya yang aku habiskan adalah yang pertama untuk foto background putih, itu aku habiskan sekitar Rp100.000. Terus yang kedua adalah untuk pembayaran visanya sendiri. Untuk pembayaran visanya sendiri dengan masa berlaku 6 bulan izin tinggal, itu aku membayarkan sekitar Rp1.800.000. Dan kemudian nextnya adalah untuk plane ticket. Nah untuk tiket pesawatnya sendiri yang aku habiskan untuk penerbangan dari Cengkareng dari Jakarta ke India pada waktu itu, untuk pulang dan perginya itu sekitar kurang lebih sama dengan yang dihabiskan suami aku. Jadi in total kami mempersiapkan sekitar 6 jutaan untuk pulang pergi. Dan ketika teman-teman nyampe di India perlu untuk melaporkan di FRRO, dan untuk pelaporan di FRRO-nya India ini honestly aku lupa bayar atau enggak. Dan kalau nantinya aku ingat, nanti aku akan tambahkan di description box ya guys ya, apakah aku bayar atau enggak. Oke, jadi itu tadi untuk berapa banyak biaya yang aku habiskan, aku dan suamiku lebih tepatnya habiskan untuk persiapan dokumen dari mulai sebelum pernikahan, sesudah pernikahan, sampai akhirnya aku bisa terbang ke India. Itu aku habisnya berapa aja, totalnya kurang lebih segini. Nah, balik lagi ya, yang sudah aku sampaikan di awal, untuk biayanya bisa jadi ada perubahan, tapi setidaknya dengan nominal yang sudah aku sampaikan, itu bisa jadi tolak ukur teman-teman dalam mempersiapkan pembiayaan untuk persiapan pernikahan kalian. Oh iya, untuk biaya-biaya tadi itu di luar biaya transport selama di Indonesia ya. Kayak pada waktu itu transport dari Jakarta ke kota aku, terus kemudian dari kota aku ke Jakarta lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, terus juga
hal-hal lainnya itu di luar itu, tapi setidaknya nominal yang aku sampaikan tadi bisa menjadi sedikit banyak gambaran untuk teman-teman ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan bisa memberikan sedikit gambaran dan membantu persiapan teman-teman yang mau mempersiapkan pernikahan dengan WNA India di Indonesia. Dan aku doakan semoga semuanya lancar, semuanya dimudahkan, karena niat baik insya Allah selalu dimudahkan ya guys ya. Well, untuk perizinannya atau untuk syarat-syarat pernikahannya teman-teman lagi dan lagi bisa cek di video-video YouTube aku, karena honestly ada beberapa hal yang aku skip. Jadi ada baiknya teman-teman bisa cek di video YouTube aku. Nanti kalau misalkan masih ada yang dibingungin, teman-teman boleh DM aku lagi gitu ya. Yes, thank you so much for watching this video. Mohon maaf banget kalau aku ngomongnya agak ngos-ngosan dan belibet, karena selama hamil ini honestly nafas aku jadi lebih pendek. Dan aku minta doanya yang teman-teman supaya aku dan anak yang ada di dalam kandungan aku selalu sehat, suami aku juga sehat, dan pada akhirnya nanti di hari kelahirannya semuanya lancar, semuanya selamat. Oke, thank you so much for watching this video. I hope you're enjoying it and get something that useful for you guys. Dan jangan lupa dukung terus YouTube channel aku dan suami aku dengan subscribe YouTube channel ini. Dan kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke teman kalian, keluarga, ataupun kenalan kalian yang butuh informasi-informasi dari YouTube channel aku. So, see you on the next video guys. Bye-bye.